Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, Wilujeng, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, Salam Bhinneka Tunggal Ika, Namaste. Ya, kini kembali lagi bersama YUTBH Sekarwangi dan juga beserta di channel YouTube Cak Boim Warkop. Kini YUTBH Sekarwangi sedang berada di Punden Desa Keret, Kecamatan Krembung, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Nah, di sini kita akan membahas sesuatu misteri atau menguak sebuah pelajaran dan hikmah yang dimana di Punden Mbah Perang Langit. Nah, di sini kita akan memulai apa saja hikmah di balik yang akan dijelaskan oleh Mbah Dalang Husen di Punden Mbah Perang Langit. Ya, perkenalkan Mbah Husen Nur Hadi. Ya, perkenalkan yang punya channel YouTube yaitu channel Cak Boim Warkop. Lah, ya Mbah. Betul. Sebelumnya saya di sini di channel media Cak Boim Warkop dan YUTBH Sekarwangi. Betul. Kita ingin mengetahui awal mulanya di sini gimana, Mbah? Punden Desa Keret ini, Mbah. Gini, selamat sejahtera Iya, sama saya. bagi orang-orang yang telah mampu mereduksi di Punden Desa Keret yang bernama Mbah Perang Langit. Mbah Perang Langit ya, Mbah. Pada zaman dahulu, petani yang menguasai Punden Mbah Perang Langit. Nah, di waktu itu Mbah Ijan sudah gugur waktu itu. Mbah Rijan itu ada suatu pohon yang besar yang namanya pohon Sonokeling. Pohon Sonokeling. Nah, terbesar di Punden Keret ini. Nah, di waktu itu Mbah Rijan itu akan pulang ke rumah. Diadakan waktu ada angin yang menderu seperti ya gini tadi. Sono yang terbesar bisa balik menjungkir. Yang terbesar. Akhirnya roboh. Nah, di waktu roboh itu banyak orang yang menyaksikan, semua orang Keret. Loh, bagaimana Mbak Rijan? Bisa karena Mbak Rijan mempunyai aji yang kuat. Nah, yang dinamakan aji gelap pengampar sewu. Orangnya ajian. ya punya ajian Gelap pengampar sewu. pengampar sewu. Ya. Waktu itu saya temui Mbak Rijan, "Ya nak, aku mulane ibumu wasilah sampai dikei piandel ana ndek Punden kene rupa patung loro lanang wedok bisa ndadekno gureme wong sak desa Keret." Oh, gurem apa itu, Mbak? Ramai atau Rame. kegaduhan? Gumrem itu rame. Gumrem bukan gurem. Gumrem gempar. Nah, di waktu menggemparkan semua orang masyarakat Keret. Desa Keret. Ya. Sampai banyak orang yang takut kepada anaknya Waksila Dalang, yaitu Husen Nur Hadi. Orang takut semua. Dikarenakan Husen Nur Hadi mempunyai piandel dan kelebihan. Bisa mendatangkan segala bentuk apapun bisa. Di waktu itu ada orang yang tidak percaya dengan Husen Nur Hadi. Wah, tadi dilemparkan orang bisa mati. Jarak 200 meter. Orang kena sawapnya Husen Nur Hadi bisa mati. Masya Allah. Luar biasa ya. Jadi gumernya orang desa itu takut pada Husen waktu itu. Husen ada di warung, orang takut, tidak mau di warung. Kalau ada Husen di warung,
Buselar orang-orang takut semua. Takut Karena takut seperti orang-orang yang tahu membantah Kusen Nurhadi. Jadi Sampai- Mbah Kusen ini pernah sakti ya? Loh, pernah saya sekarang kan sudah tidak saya buang semua saya. Karena saya dulu kan tidak ibadah. Iya. Saya tidak ibadah. Selari peteng dedet saya mampu kehitaman. Apanya yang kehitaman itu, Pak? Ya doa kehitaman yang saya lakukan. Aji Sampai gelap. ya saya mempunyai aji. Sampai sekarang saya mampu. Bandung Bondowoso juga Sriwendo juga, Api Tui juga. Api Tui. Ya, Api Tui. Sriwendo juga saya. Dari Sengara. Mbak Kulo, mbak saya yang namanya Pak Bioro, seluruh tahu dusun Keret. Bisa terbang. Bisa terbang ke atas. Mbak saya Bioro. Kakek panjenengan. Kakek saya. Kakek. Iya, menjadi juru kunci Mbah Pralangi di sini. Mbah Ini Pralangi. belum dibangun masih ada pendopo kayu lah. Sekarang kan diganti ada lurah. Sekarang diganti baik. Nah dulu ya ndak ada ya seperti ya geluduan itulah. Itu dulu. Oh, debu-debu. Ya debu-debu. Banyak debu. Nah di waktu itu saya mempunyai penanggal, ya teman saya ada, masih hidup anaknya sekarang. Kemiso, anak Keret yang sudah, yaitu ada di Desa Melaten. Iya, Pak. Nah itu Pak Kemiso. 2 Pak Parlan. Nah, 3 Haji Suniman masih Sugeng. Ya. Terus 4 lagi itu anak yang tahu tadi, Kamijan anaknya Dalang. Oh. Nah, iya tadi anak Dalang, enggak Dalang. Itu saudaranya Sleman yang nomor 1. Tadi suami di daerah Keret. Ya tadi gini, Mbak, kalau misterinya di sini tuh pernah nggak ada suatu penampakan atau gimana, Mbak? Ada. Kok bisa siapa yang menamakan Mbah Perang Langit itu gimana, Mbak? Gini, kan ceritanya Mbah Warijan kan itu sama-sama ada perguruan 2 sini. Perguruan 2. Ya, Mbah Seger dan Mbah Ngarijan. Ngarijan. Ya, Mbah Ngarijan itu ya juga orang yang tersohor juga. Nah ini gurunya mak saya. Mbah Seger juga gurunya mak saya. Yang menggula wentah ini orang Duang. Menggula wentah mak saya sampai mak saya bisa jadi dalang. Namanya orang tuanya? Orang tuanya yang di mana? Mbak Sila, Wa Asila. Oh, Nenek Asila. Ya, Dalang juga. dalang juga. Nenek apa kakek? Ibu saya. Ibu kandung. Ibu kandung. Oh, cewek, Mbak. Ya, Oh. ibu saya. Itu Hebat dalang juga, juga. Mbak. Nah, terus ada saudara saya yang nama Narukemo mempunyai anak ya Johan. Iya. Narukemo itu wisanan dengan mak saya. Oh. Akhirnya Narukemo itu diberi kehebatan dengan mak saya, ditampilkan bisa dalang. Oh, bisa dalang. Sampai sekarang, Mbak. Ya? Sampai sekarang turun di anaknya. Tapi sudah almarhum. Oh, sudah almarhum. Ya. Tuh, jadi sebenarnya Mbak Kusen ini anak nomor berapa dari berapa bersaudara? Saya 1, tidak ada bersaudara. Oh, anak 1, tunggal. Tunggal. Ontang-anting. Nah waktu itu semua orang-orang menyatakan ya ngumpul di sini banyak orang saya mengetahui saya mempunyai patung 2 itu bisa bersinar. Patungnya itu kuningan apa batu, Mbak? Batu. Batu ya. Batu. Patung seperti apa? Patungnya ya seginilah panjangnya. 1 ada jenggotnya, mempunyai teken. Yang 1 itu berdiri
Sendakep. Nah, waktu itu jadi waktu itu mak saya ya ini kan apa itu sawah saya ini, ladang saya Iya. sebelah ini. Dulu sekarang dijual. Ladang saya itu sebelah ini, ladang saya dijual. Nggak tahu dijual siapa kan, nggak tahu, saya masih kecil kan nggak tahu. Dijual, waktu itu dijual, mak saya waktu dadak tandur anu bubut suket itu. Iya. Ya, waktu bubut suket itu, lah saya pas hari Jumat lagi pas, Iya, Pak. Jumat lagi, terus ada suatu jatuh dari pohon sono, pohon yang besar itu, jatuh telepok, batu itu di air tidak turun, tapi kambang. Batu tapi mengambang, Mbak. Mengambang. Nah, batu itu saya kaget. Apa juwet to mak iku? Mosok cung juwet. Iya mak, wong juwet yo ketel. Di sebelah itu ada pohon juwet. Oh, ada pohon. Ya, di sini sono, di sini pohon juwet. Di waktu itu datanya ndak tahu saya. Saya cuma, Pak, apa ya ceblok? Nah, gitu. Apa ya? Saya tak delancung. Nah, saya anu apa itu melangkah di galengan, ada sinar. Cemlorot, sinar itu berupa api. Wah, gitu dia. Saya takut kan, saya masih kecil takut saya. Mai, apa cung? Apa ke mai? Endi sih? Mai, murup mai. Dik banyu ku mai. Nah, di waktu itu mak saya orang yang Betawi kan, mak saya Orang lelaku. tahu. Nah itu terus di bawah tangan dua, ya diseser ini. Bisa murup, peyur. Bisa menyala ya, Pak? Menyala, bisa murup. Menyala-nyala itu. Iya, betul. Nah, di waktu itu ya di apa? Orang-orang tahu apa istilah Korea entah iku. Aduh, ya watu didadolaken napa? Diberitahukan orang-orang banyak. Iya. Bisa gitu. Nah, itu orang. Nah, terus waktu itu saya coba. Saya kan tidak percaya juga. Masih muda, orang kecil kan tidak percaya gitu-gitu. Dikantongi ibu saya dua, dikantongi ya diberi minyak wangi, ya kembang lah lengkap apapun. Ibu saya juga begitu. Terus waktu itu Mak Sila itu, Cung, iki piandel teko sumur windu, ojo digawe dolinan, Cung. Iki barang gaib. Apalah, nah, saya kan tidak percaya juga. Bapak di apa sih, Mak? Ngono. Nah, saya curi ditaruh di pogo-pogoan. Waktu itu kan banyak pogo-pogoan itu bergantungan. Tarik, saya curi. Saya coba sih iki kena digawe apa. Nah, itu. Terus itu anak ada sudah ya rumahnya di pinggiran tuh ya. Orangnya. Sekarang rumahnya dipunyai orang Surabaya. Entek semua orang. Nah, di waktu itu saya ditanya, apa sen? Kon dipiandel apa sih? Kon katik macam-macam. Jadi saya wis angkara murka teko. Oh, dalam hati marah. Marah saya marah. Langsung saya kebun ini tok. Set. Belak. Langsung tidak sadar. Wah, rame. Bawahnya orang kampung ini. Tadi saya melarikan diri. Melarikan diri sampai di daerah besuk. Saya tidur di tebu 1 bulan. 1 bulan. Ini Mbah, Tidak berani.
Bagusen, Dalem terkait dengan punden apa? Apa? Mbah perang langit. Perang langit. Katanya ada ular besar. Ya, Nah, istrinya ular besar. di sini. Saya tidak bisa jawab. Saya tidak berani. Kalau menguat ular besar nggak berani Mbak. Tidak. Bukan ular-ular sembarangan. Oh iya. Ular-ular. Oh ya di sumur ini Mbak. Hah? Seperti tembok. Di Besar ya. langsung tahu laku ini laku itu. Ya kalau di belakang itu Mbak ada gundukan bata-bata kuno itu gimana Mbak? Oh, di waktu itu kan ini juga termasuk menyangkut dalam kerajaan Brawijaya juga. Iya. Sampai medalem keret, ya, Patian, Wantur ngono wates, terus Candi Pari sampai ke Gunung Nanggungan. Ini sama, Semuanya sama rata. sama rata. Oh satu negara. Satu negara sama, sak lingkup ini. Di sana itu kan Patih, bukan Gajah Mada sini. Kepatian Bolo Balani Gajah Mada yang telah meninggal di Patian. Jadi orang tidak tahu siapa namanya, tidak tahu kan, bahwa Mbak Patih, nah, gitu saja. Dan tidak tahu asal usulnya waktu berperang, waktu diusir apa itu yang menyuruh Sunan Prawoto yang menyuruh Raden Patah mengusir Brawijaya. Seperti itu. Nah, banyak Selain yang itu gimana Mbak? Pernahkah di sini ada kelihatan apa-apa gitu? ada Selain di sini yang jaga perempuan. oh yang jaga perempuan. Ya, yang bernama Dewi Sari. Oh Dewi Sari. Ya, orangnya ya juga ungkir Dewi Sari. Ungkir. Nah, dulu banyak orang mengetahui. Masih ini waduh, bukan orang sembarang yang masuk sini. Waktu itu. Orangnya takut. Ibu saya yang bisa masuk sini, pancen orang Halitirata bisa. Siapapun tidak berani masuk. Yang bisa ketemu dengan Nah, Mbah sini Sari. Mbak Sari, Mbak Dewi Sari. Wong iki buku perempuan. Iki bojone Rukemo. Bojone Rukemo sing mati tahu dipethuki iki tanduran Lombok, ditanduri Pak Deku Biara Lombok. Peres Lombok. Lombok mbok iku tanduran bote kabeh. Bote. Ah cek kuasa aku yang ngewangi kan. Omahku biyen dik kene, alang-alang. Enggak Mbak, maksudnya gini loh Mbak. Itu pernah siapa yang ditampaki atau gimana gitu loh Mbak? Loh, dulu pernah. Ibu saya kan sudah meninggal. Tanya siapa kan enggak tahu kan. Nah, ibu Tapi saya selain banyak. Eyang Sari tadi yang menampakkan itu maksudnya Danyang Mbak, Danyangnya sini Ya, ya. dari sini yang menjaga sini. Selain- Entah selain itu di sini ada entah suaminya Mbak Perang Langit enggak tahu kan. Istrinya tadi. Ya juga bisa kan Oh. itu. Selain di sini ada Mbak Langit sekarang dimakamkan di sana, di mana Mbak? di makam umum. Oh, ada makamnya sana. Iya juga ada makamnya. Mbak Perang Langit ada. Berarti kalau di sini petilasannya gitu, Ya Pak, gitu. tulisannya Mbak Perang Langit. Hmm. Ada makamnya juga. Ya apa dicampur dengan orang umum, tapi di sebelahnya apa batas sih, sebelah barat batas. Kalau anak-anak sekarang kan nggak tahu, kalau tidak Pak Gusen kan tidak mengetahui. Iya, iya, Mbak. Lah, Jadi untuk gini Mbak, boleh nggak saya mengetahui tentang mantranya Aji Gelap Sewu tadi Mbak?
saya tidak berani Oh, mengeluarkan. tidak berani mengeluarkan. Ya, siapapun yang tahu tidak berani saya. Tidak berani. Maupun minta, saya tidak mau. Oh iya Mbah, bisa dijelaskan Mbah? Ini yang dibawa ini benda apa ini Mbah? Saya penasaran. Yang ini loh, Mbak. Yang ini pusaka apa ini Mbah? Pusaka. Ini katana pusaka glatik apa ini? Minco apa itu? Hmm, Ini namanya glatik minco. Untuk menjauhkan segala perbuatan orang. tapi nggak bisa ngusir hujan Mbah ya? Bisa juga. Bisa Mbah ya? Bisa. Ini pusaka peninggalan dari nenek Ya, buyut-buyutnya ya itu dari Mbah buyut. Dalang Husen ini? Ya, Mbah Sarpin. Oh, Mbah Sarpin. Buyut Sarpin gitu Pak? Sarpin, buyut Sarpin. Oh iya. Buyut juga sih itu dalang. Hmm, Ya. Berarti nasabnya dalang. nasabnya Nah, dalang. Mbah Singo, Mbah Singo bukan orang sini. Cuma ya apa itu mempunyai istri orang sini. Waktu itu orangnya buyut itu batik di Solo. Oh di Solo. Solo. Oh iya Mbak, gini Ya. Mbak, mohon maaf ini nggak panjang-panjang aja Mbak, nggak panjang lebar. Kalau caranya kita mendeteksi goib itu gimana Mbak? Goibnya pusaka atau gimana? Dan amit sewu. Kita harus menyendiri. Sing dimaksud menyendiri itu kita harus mengetapkan yaitu rohani dan jasmaninya. Oh rohani dan jasmaninya Mbak. Harus kita sujud ya betul-betul kita sujud apa yang diwaspadai di dalam hati gitu ya. Kalau sudah menjiwa di dalam hati bisa terlaksana apa yang diberikan gitu. Kalau sudah terkabul menyatu di dalam hati dan rohaniai kita sujud yaitu kalau dalang kan sudah tahu wong milahin sekari bawono langgeng. Wong adalah Gusti yang dumadi. Sekar itu adalah kembang. Wong milahin sekari bawono langgeng. Manusianya akan langgeng Oh kembali. manusianya akan langgeng seperti Akan itu. lagi kembali. Akan kembali. Karena cara dibicarakan Arab ini kalau Arab ini ya kullu nafsin dha'iqatul maut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, kita akan kembali di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa. Maha Kuasa. Itu kalau dijawakan madya ngarsa jiwa kang mulya tutwuri handaya. Nih. Oh iya ya Mbak. Ya cukup Mbak penjelasannya Mbak ya. Betul. Kita akan melanjutkan lagi di mana ini Mbak enaknya nanti kita akan lanjut lagi. Sementara ini kita jeda dulu. Betul. Tetap ikuti terus jejak di channel Cak Boim Warkop beserta YUTBH Sekarwangi bersama Eyang Ki Ya. Ageng Dalang Husen Nur Hadi. Nur Hadi. Terima kasih. Jangan lupa dukungannya, like, comment, share, subscribe, komentarnya. Jangan lupa like dan tetap semangat menjalani hidup dan ambil hikmahnya di adegan channel kami. Amin. Terima kasih.